Jaringan hewan dan tumbuhan? Apa sih itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Algalia Nur Aziza. Halo semuanya, saya Dela Putri Aulia. Pertama-tama kita akan membahas pengertian jaringan. Jaringan adalah sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama berkumpul menjadi satu dan membentuk suatu jaringan. Apa aja sih jaringan pada tumbuhan? Nah, jaringan pada tumbuhan yaitu ada jaringan meristem, meristem primer, jaringan dewasa, jaringan epidermis, meristem sekunder, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan yang terakhir jaringan pengangkut. Nah, jaringan pertama yang akan kita bahas yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah. Sel-sel hasil pembelahan jaringan ini akan mengalami pendewasaan dan diferensiasi membentuk berbagai jaringan lain yang mempunyai fungsi tertentu. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu memiliki dinding sel yang tipis, bentuk selnya isodiametris, kaya akan protoplasma, tidak mengandung makanan cadangan, dan vakuolanya kecil-kecil. Selanjutnya ada meristem primer. Nah, meristem primer adalah jaringan muda yang berfungsi untuk membuat tumbuhan bertambah panjang. Jaringan ini terletak di ujung-ujung tumbuhan, seperti ujung akar dan juga ujung batang. Jaringan meristem primer memiliki ciri-ciri antara lain cenderung menghasilkan hormon auksin sehingga membuat terjadinya pembelahan yang terus-menerus ke arah memanjang. Jaringan meristem ini ada pada tumbuhan, pada bagian organ yang paling muda. Nah, jaringan ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional atau tunas atau lembaga. Dan ini adalah contoh gambar untuk pertumbuhan meristem primer pada tumbuhan. Selanjutnya ada meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari jaringan dewasa yang sudah berhenti tumbuh, tetapi kembali menjadi embrional. Meristem sekunder ini berfungsi untuk menebalkan atau membesarkan batang dan akar tumbuhan. Di sini ada meristem apikal, meristem interkaral, dan meristem lateral. Nah, kita bahas yang meristem apikal dulu. Nah, meristem apikal ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem apikal selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem ini disebut tumbuhan primer, dan juga jaringan yang terbentuk dari meristem apikal juga disebut dengan jaringan primer. Nah, selanjutnya ada meristem interkaral. Nah, meristem interkaral ini terletak di antara jaringan meristem primer dan juga jaringan dewasa. Pertumbuhan sel meristem ini menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Selanjutnya, meristem lateral menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral ini disebut juga sebagai kambium. Nah, jaringan selanjutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan tumbuhan yang sudah selesai mengalami pertumbuhan dan tidak lagi aktif membelah. Nah, jaringan dewasa ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk. Jaringan parenkim atau nama lainnya yaitu jaringan dasar adalah bagian utama sistem jaringan dasar dan terdapat pula pada berbagai organ sebagai jaringan yang berkeseimbangan. Parenkim berperan penting dalam penyembuhan luka serta regenerasi. Jaringan parenkim ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada parenkim asimilasi yang fungsinya untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan zat-zat makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, ada parenkim penimbun yang dimana fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, nutrisi, air, ion, dan zat lainnya. Yang ketiga ada parenkim air. Fungsinya untuk menyimpan air dalam jumlah yang besar pada tanaman yang beradaptasi dengan lingkungan kering. Yang terakhir ada parenkim penyimpanan udara, yang dimana fungsinya untuk menyimpan udara dalam tubuh tumbuhan. Parenkim udara memberikan daya apung pada tumbuhan, sehingga tumbuhan tidak tenggelam dalam air.
Ciri-ciri jaringan parenkim antara lain yaitu yang pertama memiliki kemampuan untuk meregenerasi diri setelah cedera atau kerusakan. Yang kedua memiliki dinding sel yang tipis dan bersifat permeabel. Yang ketiga bersifat meristematik sehingga dapat membelah diri. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan ini juga disebut sebagai pembuluh dan merupakan salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen pada tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu xilem dan floem. Dan ini adalah contoh gambar untuk xilem dan juga floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Xilem terdiri dari sel mati dan hidup seperti trakeit, trakea, serabut xilem, dan parenkim xilem. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Floem terdiri dari pembuluh tapis, sel tapis, serat floem, parenkim floem, dan sel pengiring. Xilem dan floem bersatu membentuk suatu ikatan pembuluh angkut. Jaringan penyokong adalah jaringan yang terdiri dari tulang rawan dan jaringan tulang yang dimana fungsinya untuk menyokong tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh serta melindungi tubuh dan menguatkan bentuk tubuh. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama jaringan kolenkim yang dimana berfungsi untuk menguatkan organ tumbuhan yang masih aktif tumbuh dan berkembang. Jaringan kolenkim memiliki sel-sel hidup dan dinding sel yang tebal. Jaringan ini biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang masih tumbuh, seperti batang muda dan daun muda. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim yang memiliki sel-sel mati dan diperkuat oleh lignin. Jaringan sklerenkim memberikan dukungan struktural yang kuat pada tumbuhan seperti batang dan juga biji. Selanjutnya, jaringan terakhir pada tumbuhan yang akan kita bahas adalah jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini bersifat kedap air. Oleh karena itu, fungsi jaringan gabus adalah untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang jaringan pada hewan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Della Putri Aulia. Untuknya saya persilakan. Halo semuanya, saya Della Putri Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri dari 4 bagian jaringan. Yang pertama, jaringan epitelium, yang kedua jaringan syaraf, yang ketiga jaringan ikat, yang keempat jaringan otot. Yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas dengan rapat. Jaringan tersebut melindungi bagian luar tubuh dan melapisi organ dan rongga dalam tubuh. Fungsinya adalah sebagai suatu rintangan yang melindungi sel dari kerusakan mekanis, serangan mikroorganisme yang menyusup masuk dan kehilangan cairan. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibedakan menjadi 8 bagian. Yang pertama, epitel pipi berlapis tunggal. Yang kedua, epitel pipi berlapis banyak. Yang ketiga, epitel kubus berlapis tunggal. Yang keempat, epitel kubus berlapis banyak. Yang kelima, silindris berlapis tunggal. Yang keenam, silindris berlapis banyak. Yang ketujuh, epitel silindris berlapis banyak semu. Yang kedelapan, epitel transisional. Lalu yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah kumpulan sel-sel yang jarang tersebar dalam suatu matrik ekstraseluler. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Macam-macam jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat umum. Ini terdiri atas jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat. Nah, yang kedua, jaringan ikat khusus, yaitu ada darah, kartilago, dan tulang. Lalu yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot secara embriologi, jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang memanjang dan berbentuk serabut yang dapat berkontraksi karena adanya molekul miofibri. Otot adalah jaringan terbanyak pada bagian besar hewan dan berkontraksi otot juga banyak dilakukan pada kerja seluler hewan yang aktif.
Jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan otot rangka, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Lalu yang terakhir ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf terdiri dari sistem saraf pusat dan saraf tepi. Bagian-bagian jaringan saraf, yang pertama badan sel saraf yang mengandung inti sel dan neutroplasma. Yang kedua, neurit atau akson atau cabang panjang berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Yang ketiga, dendrit atau cabang pendek berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf. Fungsi jaringan saraf. Yang pertama, merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Yang kedua, membawa impuls-impuls saraf atau pesan ke pusat saraf atau maupun sebaliknya atau konduktivitas. Yang ketiga, bereaksi aktif terhadap perangsangan yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.